utang kita, yaitu pembuatan database anggota Kabupaten Bandung. Nah, yang terlaksana artinya yang udah kita laksanakan di bidang satu, yang pertama itu pembentukan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung, kemudian pembekalan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung, kemudian membuat sarana penyampaian aspirasi anggota, kemudian pindahan sekretariatan, pembekalan pasca penerbitan rekomendasi, dan pembuatan web PC IAI Kabupaten Bandung. Nah, yang pertama itu pembentukan tim advokasi cabang IAI Kabupaten Bandung kita udah laksanakan 2019, yaitu tujuannya untuk melindungi anggota dan melakukan kajian tentang regulasi kefarmasian. Nah, anggota yang udah dipilih untuk masuk ke tim advokasi yaitu Pak Yura, Pak Tito, saya sendiri, kemudian Kang Indra Widan, dan Ibu Dr. Anda Eva Saripah. Itu mungkin tim advokasi yang nanti kalau ada masalah hukum, kemudian regulasi kefarmasian, itu mungkin kita bisa bantu ke anggota. Nah, ini untuk yang kedua, pembekalan udah terlaksana, itu 2020, itu pembekalan tim advokasi secara online, artinya kita memakai Zoom meeting, dan yang hadir itu ketua PD, kemudian wakil, kemudian dari bidang medai yang itu membahas tentang advokasi dan pembelaan. Tapi posisi waktu itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, alhamdulillah PCII Kabupaten Bandung itu yang pertama yang dari semua PC yang ada di Indonesia yang mengajukan pembentukan tim advokasi, dan alhamdulillah direspon dengan dikeluarkan PO dari PPIAI Pusat nomor 003, di situ dikeluarkan tentang pedoman advokasi dan pembelaan anggota IAI di Indonesia. Nah, alhamdulillah ini udah keluar sehingga kita punya dasar untuk ketika kita melakukan advokasi atau pembelaan, ini udah dasarnya dari PPIAI. Lanjut. Nah, yang ketiga itu yaitu membuat sarana penyampaian aspirasi anggota. Ya, kita langsung masuk ke siap aja. Nah, di sini siap ketika anggota itu terbit mau mencetak kwitansi atau bukti terbitnya rekomendasi, itu di aplikasi siap diminta untuk memberi ulasan statistik kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan di aplikasi siap, dan alhamdulillah dari 526 ulasan itu 64% itu mantap, artinya skornya itu 10.110. Dan kemudian yang puas itu 31%. Alhamdulillah ini udah hampir 95%, dan ini bukan jadi puas kita, tapi malahan kita akan lebih meningkatkan lagi terhadap pelayanan anggota, termasuk untuk anggota-anggota yang ketika dokumen atau persyaratan untuk pengajuan ID-nya itu udah habis itu. Lanjut. Den, sini Den. Penerbitan rekomendasi izin, dan alhamdulillah Pak Ketua selama ini tiap minggu mungkin ya memberikan pembekalan sebelum rekomendasi terbit, anggota itu diberikan pembekalan tentang kode etik, tentang regulasi baik itu di fasilitas kesehatan, fasilitas distribusi maupun di industri, dan alhamdulillah responnya alhamdulillah walaupun secara online tapi respon anggota itu merasa puas. Kenapa? Karena di samping dikasih materi tentang kode etik, regulasi tentang di kefarmasian, Pak Restu juga ngasih cara untuk membuat SIPA, baik itu untuk SIPA maupun SIA, dan alhamdulillah itu responnya alhamdulillah sangat baik gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya itu pembuatan web, alhamdulillah udah kita laksanakan. Ini. Nah, itu ada websitenya, tinggal diklik aja nanti keluar. Ini walaupun mungkin konten yang ada di web ini mungkin masih kurang, tapi insya Allah kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan supaya informasi-informasi tentang PC IAI Kabupaten Bandung ini diterima oleh anggota
Bandung. Sampai 2022. Yang pertama mungkin yang masih kita punya hutang yaitu pembuatan database. Ya mungkin kita akan koordinasi dengan anggota pembuatan database. Kenapa? Karena database ini data yang akan kita kumpulkan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu pegawaian tempat sekretariatan PC sudah dibahas oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Mudah-mudahan niat kita bisa terlaksana. Kenapa? Karena tujuannya bukan ya di pamer itu enggak, tapi untuk supaya lebih enak kalau kita punya tempat sendiri itu, dan kita bisa memaksimalkan kalau kita punya tempat sendiri. Yang ketiga itu pelayanan sekretariatan 6 hari kerja. Nah, ini yang keempat yang mungkin masalah mungkin ya yang selama ini yang ketika anggota bingung, ketika anggota ingin menanyakan sesuatu gitu kan. Nah, ini kita insya Allah kita akan buat nomor khusus untuk melayani anggota ketika ada anggota yang bingung atau mungkin masih kurang untuk memahami tata cara untuk pembuatan dokumen, ya pembuatan SIPA atau apapun yang berkaitan dengan anggota, ya kita akan membuat suatu nomor khusus yang nanti mungkin akan dibentuk atau dicari nomornya supaya nanti ketika anggota menanyakan sesuatu itu tidak ada lagi yang ya punten gitu ya, karena kita tim sekretariatan punya ya pekerjaan yang pokok gitu kan, dan ini juga mungkin kita juga di pengurus itu pingin gitu ya, tapi mungkin terbentuk dari kesibukan kita masing-masing. Jadi mungkin ada beberapa yang emang chatting atau telepon nggak dijawab, yaitu mohon maaf, dan mungkin perwakilan dari koordinator bidang 1 ya meminta maaf, dan mudah-mudahan dengan adanya nomor call center ini kekurangan atau mungkin pengetahuan yang ini masih awam itu bisa kita kita kasih tahu itu untuk yang pelayanan. Nah, untuk yang kelima, nah ini yang mungkin lagi booming yaitu membuat podcast. Ini mudah-mudahan di PC YAI Kabupaten Bandung bisa terlaksana karena kita mempunyai alat yang cukup, mungkin kita tinggal pelaksanaan aja mungkin. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili tim bidang 1 yaitu organisasi dan keanggotaan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke bidang 2 yaitu ke Kang Erik untuk menjelaskan program dari pembelajaran ya. Mangga Kang Erik. Ya, terima kasih Kang Denny. Sebelumnya saya izin untuk membuka masker. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penasehat PCIAI Kabupaten Bandung, yang terhormat Ketua PCIAI Kabupaten Bandung beserta staf dan jajarannya, yang terhormat para panitia kegiatan webinar dan rakercap PCIAI Kabupaten Bandung tahun 2021, dan yang saya hormati rekan-rekan apoteker se-Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun secara virtual, tetapi mudah-mudahan tidak menghilangkan esensinya. Ya, salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan program kerja dari bidang 2 yaitu ilmiah dan pendidikan berkelanjutan. Sebelumnya mungkin mohon maaf saya sampaikan bahwasanya untuk koordinator di bidang ini tidak bisa hadir, jadi untuk sementara saya wakili.
Ya, rekan-rekan, adapun untuk pada bidang 2 ini, alhamdulillah mungkin tadi beberapa sudah kami laksanakan, tentunya dengan berbagai kendala ya, dengan berbagai kendala mungkin bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa program kerja yang sudah kami susun belum bisa kami realisasikan atau belum kami laksanakan, ataupun mungkin sudah kami laksanakan tetapi mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal, seperti itu. Pada kegiatan ilmiah dan berpendidikan kelanjutan ini, tentunya beberapa kegiatan seperti seminar ataupun forum diskusi dan sebagainya itu terkendala oleh oleh situasi pandemik ini, ya. Tetapi kami berkomitmen untuk selalu bisa melaksanakan apa yang sudah kami laksanakan. Ya. Adapun tujuan dari ilmiah dan pendidikan kelanjutan ini secara umum adalah untuk menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur, profesional, memiliki semangat kesejawatan yang tinggi dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan. Kemudian membina, menjaga, dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab. Kemudian untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktik profesinya, memperluas dan mengembangkan kerjasama dan organisasi profesi lainnya baik nasional maupun internasional. Nah, itu adalah tujuan dari ilmiah dan berpendidikan kelanjutan secara umum. Adapun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, kita mempunyai 5 pilar, yaitu kualitas, perundang-undangan, pelaksanaan dan penegakan, kemudian pendidikan calon apoteker, branding apoteker, kualitas organisasi, dan apoteker praktik bertanggung jawab. Kemudian 3 fokus area untuk melaksanakan ilmiah dan berpendidikan kelanjutan adalah keanggotaan dan organisasi, ilmiah dan pendidikan berkelanjutan, kemudian pengabdian dan kesejahteraan. Ya. Adapun program kerja cabang yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan dalam membuat forum komunikasi bagi apoteker sesuai dengan tempat bekerja, pembuatan web PCIAI Kabupaten Bandung, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya pada kondisi saat ini ada beberapa hal yang pada pelaksanaannya mungkin belum secara maksimal, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kami, tetapi menjadi tuntutan kami untuk selalu kreatif, ya, untuk selalu kreatif. Bagaimana dengan kondisi seperti ini kami masih bisa melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. Dan alhamdulillah dengan kondisi saat ini kami pun terpacu bagaimana bisa melaksanakannya seperti itu ya. Alhamdulillah forum group discussion kita berjalan, kemudian webinar tadi sudah disampaikan oleh Kang Restu ya. Dengan situasi pandemi ini kita sudah melaksanakan 3 atau 4 kali webinar, bahkan secara gratis gitu kan. Nah mungkin rekan-rekan bertanya dari mana biayanya. Alhamdulillah semua biaya ini adalah dari rekan-rekan kita semua. Karena pada prinsipnya organisasi yang kami jalankan ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, semuanya baik itu dari pikiran, dari ide pikiran ataupun dari biaya ya yang dari kita yang sudah dikeluarkan oleh kita dan untuk kita semua. Seperti itu. Nah, tentunya dari apa yang sudah kami laksanakan ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terrealisasi ya, bisa mungkin karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya mungkin dari kesibukan kami sendiri atau mungkin kami yang belum menemukan jalannya sebagaimana bisa melaksanakan program kerja tersebut, ataupun karena program eksternal ya, karena berbenturan dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Kemudian yang mungkin yang belum dijalankan adalah pembinaan dan pengawasan praktek apoteker bertanggung jawab, penandatanganan perjanjian kerjasama dan dengan Dinkes, kemudian kegiatan pembelajaran webinar yaitu pembuatan silabus pembelajaran dan rencana kegiatan kredensial untuk apoteker di rumah sakit. Ya, kami
tetap menunggu atau meminta saran-saran dari rekan-rekan yang mana yang bisa meningkatkan atau membuat inovasi khususnya di bidang ilmiah dan berpendidikan kelanjutan dan apabila ide dari rekan-rekan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan, ya kenapa tidak ya, untuk kemajuan kita semua. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin bidang 3 akan menjelaskan tentang rencana atau program yang sudah dilaksanakan, yaitu oleh Saudara Apoteker Anggi Setiadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman sejawat, saya Anggi Setiadi. Saya sebagai perwakilan dari bidang 3, koordinator bidang 3, yaitu kesejahteraan anggota, pengabdian masyarakat, serta apoteker tanggap bencana. Next. Nah, untuk program kerja sendiri itu kan adalah susunan daftar kegiatannya yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode. Nah, kebetulan untuk tahun-tahun sebelumnya 2018, 2019 sudah beberapa yang terlaksana. Next. Nah, pengabdian masyarakat sendiri yang akan dilaksanakan bidang 3 pada tahun 2019 hingga 2020 itu telah terlaksana kegiatan penyuluhan kepada sekolah baik SD, SMP, SMA di wilayah Kabupaten Bandung secara bergantian. Lalu kegiatan Gema Cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat sekaligus apoteker mapai lembur. Jadi pada tahun-tahun kebelakang itu sudah dilakukan mapai lembur ke setiap desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung. Lalu kegiatan sosial dalam peringatan Hari Besar Kesehatan dan Hari Apoteker Sedunia ataupun Hari Apoteker Hari IAI di Indonesia. Setelah itu telah dilakukan juga kegiatan sahur on the hospital. Jadi sudah rutin bahwa PCIAI beserta para anggota apoteker Kabupaten Bandung telah melaksanakan setiap 1 tahun sekali, setiap bulan Ramadan pasti dilakukan sahur on the road di setiap rumah sakit. Semua kegiatan dengan menggerakkan apoteker puskesmas setiap wilayah, 80 apoteker AOC dan anggota PCIA Kabupaten Bandung. Jadi setiap kita melakukan kegiatan di lapangan atau apoteker mapai lembur, kita mengundang juga teman-teman sejawat apoteker yang praktek di puskesmas setempat ataupun di apotek swasta atau klinik swasta. Nah, dari bidang 3 ini ada 3 capaian yang harus dicapai selama menjabat di IAI. 1, kesejahteraan anggota. Untuk kesejahteraan anggota ini sebetulnya pada tahun 2019 sudah dibuat mengenai jasa apoteker, jasa praktek apoteker di fasilitas kesehatan yang sudah berbentuk dalam bentuk SKPC dan sudah di-share juga ke teman-teman sejawat apoteker di Kabupaten Bandung. Lalu untuk pengabdian masyarakat sendiri sudah dilakukan juga pada tahun sebelum-sebelumnya, yaitu apoteker mapai lembur ataupun pemberian edukasi langsung ke masyarakat di pedesaan. Nah, yang terakhir ada capaian yaitu membentuk tim apoteker tanggap bencana. Nah, di sini pembentukan dan pembekalan untuk tim apoteker tanggap bencana Kabupaten Bandung belum terrealisasi gitu. Belum terrealisasi karena mungkin pada saat sebetulnya sudah terjadwalkan pada tahun 2020, akan tetapi karena pada saat itu pandemi sampai sekarang jadi susah gitu kondisinya untuk melakukan misalnya pengumpulan para apotekernya gitu di Kabupaten Bandung ataupun misalnya ada seminarnya ataupun pertemuan di lapangan. Jadi itu memang dengan sengaja di-cut terlebih dahulu. Next.
Nah, ini program kerja bidang 3 beserta bidang 1 dan 2 di tahun 2021. Waktu Januari ini perencanaan persiapan untuk program kerja PCIAI Kabupaten Bandung. Lalu pada saat Februari kemarin telah dilaksanakannya seminar kefarmasian mengenai vaksin. Lalu pada saat bulan Maret ada diskusi online juga, webinar juga mengenai SLF. Dan April itu memang tidak ada kegiatan karena terkait dengan bulan Ramadan. Tetapi pada saat minggu akhir di bulan Ramadan, pada bulan Mei, ada program PD Sabar. PC melakukan sabar juga di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung. Lalu rencana di bulan Juni setelah webinar ini akan dilakukannya rapat internal antara bidang 3 untuk proker selanjutnya ke tahun depan. Ketemu di bulan Juli, nanti ada rapat internal ya bidang merencanakan program kerjanya, dan rencana sih di Agustus ini sebelum kita melakukan kegiatan apoteker tangkap bencana, rencana sih pengen didata dulu gitu, misalnya di apoteker Kabupaten Bandung tuh ada nggak yang berminat untuk gabung menjadi tim apoteker tanggap bencana di Kabupaten Bandung. Nah, untuk September, Oktober, November, Desember sampai tahun depan 2022 ada planning dari program kerja bidang 3 karena terkait tahun ini masih dalam masa pandemi. Nah, di sini kita akan memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh salah satu radio swasta di Kabupaten Bandung, wilayah Kabupaten Bandung, itu menawarkan ke PCIAI alangkah baiknya kalau misalnya ada jadwal apoteker itu minimal sebulan sekali bisa broadcasting dan sharing ilmu mengenai misalnya gema cermat ataupun penggunaan obat secara langsung broadcasting di radio. Nah, sangat bagus sekali masukannya. Jadi pengen selagi pandemi seperti ini, mungkin bagus juga kesempatan ini bisa dilakukan oleh tim bidang 3 beserta mengundang para apoteker Kabupaten Bandung agar bisa memberikan kesempatan untuk menjadi sharing ilmu di broadcasting radio di Kabupaten Bandung. Lalu pemanfaatan sosial media baik di YouTube, Instagram, karena kan YouTube PCIAI Kabupaten Bandung udah ada tuh, jadi daripada kosong nggak ada konten atau apapun. Nah, selagi pandemi kayak gini kan susah kalau untuk terjun ke lapangan langsung. Jadi rencana bidang 3 ini ingin memanfaatkan sosial media baik YouTube ataupun Instagram, lalu bisa membuat misalnya short video edukasi mengenai obat, ataupun misalnya pembuatan flyer-flyer atau leaflet mengenai tata cara penggunaan obat yang baik. Lalu seperti biasa, meskipun pada saat pandemi seperti ini, tetap kita sebagai pengurus cabang IAI Kabupaten Bandung ikut meramaikan atau memeriahkan hari peringatan apoteker dan hari-hari kesehatan yang lainnya. Dan juga terakhir bekerja sama dengan apoteker AOC dan apoteker anggota Kabupaten Bandung lainnya dalam upaya memberikan edukasi kepada warga sekitar. Jadi nanti mungkin di akhir ini baik bidang 1, 2, dan 3 kami meminta ya kritik, saran, dan masukannya untuk perbaikan dan pengembangan kinerja kami sendiri. Nah, ini pengabdian profesi kepada masyarakat sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang ini diambil salah satu contoh saja yang waktu saat banjir di Cipadung, lalu itu ada yang ke sekolah-sekolah SMP dan SMA beserta ada pembentukan AOC. Next. Nah, sebetulnya dari dulu hingga sekarang ingin gitu PCIAI itu melakukan family gathering ya bareng teman-teman apoteker Kabupaten Bandung, akan tetapi sampai saat ini belum terrealisasi karena
masih COVID ya. Ya semoga ya COVID cepat berlalu dan kita juga baik PCIAI ataupun semua apoteker se-Kabupaten Bandung bisa family gathering bareng-bareng ya. Next. Salam sehat. Ini kami PCIAI Kabupaten Bandung tahun kerja 2018 hingga 2022. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga kepada teman sejawat, ada yang mau memberikan masukan, kritik, saran, ataupun yang bertanya, boleh kami dari bidang 1, 2, dan 3, insya Allah akan menjawab ataupun ya menerangkan yang kita bisa. Ya, kepada seluruh teman sejawat, ada yang mau ditanyakan atau memberikan kritik serta saran untuk perkembangan kinerja kami ataupun ada nggak? Ada TikTokan itu. Saya namanya. Ya, izin. Ya, mangga Kang. Kang Anggi dan teman. Benar sih, Kirang jelas Kang. Halo. Ya, halo. Tes. Ayo. Siap. Halo. Oh, ada dangu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten on kamera ya, lagi di jalan. Yang pertama saya apresiasi yang sangat bagi pengurus jajaran PCIAI Kabupaten Bandung yang udah luar biasa dengan segala upayanya untuk bisa memberikan esensi apoteker itu ada di Kabupaten Bandung. Mungkin yang pertama saya sampaikan mengenai ke biro yang bidang pertama mungkin ya, mengenai pemberian rekomendasi. Nah, saya menyampaikan mungkin sekaligus bertanya mungkin ya, adakah dari bidang 1 itu semacam list untuk apotek sebelum memberikan rekomendasi itu, list misalkan karena kalau apoteknya punya sendiri apoteker nggak jadi masalah sih, kan rata-rata kita mungkin hampir 80% itu atau bahkan 90% apotek di Kabupaten Bandung itu masih yang bekerja sama. Nah, itu adakah list misalkan dari PCIAI itu yang udah punya, misalkan ini istilahnya blacklist lah untuk apotek, karena kadang apoteker itu selalu terjebak 1 bulan udah diberikan rekomendasi ganti apoteker. Nah, berarti kan ada masalah kan gitu. Sehingga kalau bisa kita dalam memberikan rekomendasi itu tidak asal kan gitu. Nah, ini berhubungan untuk kesejahteraan juga kan, kalau kita bisa memfilter dari awal, sehingga yang tadi disampaikan misalkan untuk standar gaji segala macam itu kan bisa terdetek dari mulai rekomendasi kan gitu. Ada kalanya kan apoteker itu baru 5 bulan ganti 5 bulan, berarti kan harusnya difilter ini ada apa dengan apotek ini kan itu. Itu yang pertama. Terus mengenai yang kedua, mengenai pemberdayaan. Nah, emang Kabupaten Bandung ini identik dengan selalu dengan bencana ya, dengan bencana, dengan banjir yang udah menjadi kebiasaan di Kabupaten Bandung. Nah, makanya untuk tadi tanggap darurat emang bisa kita supaya eksistensi kita bisa diperlihatkan kan gitu. Emang harus segera dibentuk tim tagana yang bisa bekerja sama dengan BPPD kan yang ada di Kabupaten Bandung.
Itu aja mungkin sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Denny. Oke. Ya. Terima kasih Pak Iden atas masukannya mungkin ya. Jadi emang kita ketika anggota itu mengajukan rekomendasi, persyaratan yang di-upload itu mungkin beda-beda ya Pak ya. Jadi ketika ada pengajuan dia kerjasama dengan PSA untuk fasilitas apotek, ya mungkin diminta akta notaris. Kalau yang lainnya itu sama, dan ketika dia memiliki tempat fasilitas, yaitu akan beda dengan yang kerjasama dengan PSA. Nah, mengenai beberapa apotek yang ketika tanda kutip ya Pak ya, tanda kutip dia mempunyai masalah gitu ya. Artinya masalah ini macam-macam Pak. Mungkin yang saya dengar atau mungkin ada beberapa anggota yang ketika dia praktek itu ada beberapa PSA yang emang ketika si apotekernya itu tidak ada, ya dia mungkin menjual sesuatu yang emang sebenarnya itu nggak boleh gitu Pak. Nah dari sini mungkin ya yang pertama dari kita juga minta kerjasama apa ya namanya tuh sistem yang diberikan di SIAP itu tidak bisa kita ini. Kenapa? Karena emang itu udah dari pusatnya. Nah, mengenai tentang apakah ada list beberapa apotek yang bermasalah, kita jujur ya Pak ya, bahwa kita emang tidak ada listnya. Nah, kita melihat bahwa organisasi profesi itu melihatnya dari sisi yang si apotekernya Pak. Jadi apakah apotekernya ini disebutnya tuh layak untuk dia praktek di fasilitas kesehatan atau tidak. Nah, kita mungkin melihatnya dari situ. Nah, untuk melihat apakah sarananya ini bermasalah enggaknya, ya mungkin belum bisa masuk ke sana, Pak. Kenapa? Karena emang data yang dimasuk oleh anggota itu emang benar-benar emang udah ditentukan di SIAP, dan mungkin kadang-kadang kita emang ada pembekalan, tapi kita juga tidak bisa melihat secara luas apakah ini tuh fasilitasnya bermasalah apa enggak. Ya mungkin kita cuma hanya sebatas melihat dari sisi bahwa ketika ada yang masuk ke apotek atau klinik yang bermasalah, ya kita mungkin secara lisan aja gitu tanpa ada bukti yang konkret bahwa ini ada masalah gitu. Ya mungkin kedepannya mungkin saya mungkin koordinator bidang 1 ke organisasi dan keanggotaan bisa meminta data gitu. Kalau dari dinas itu ada beberapa yang emang misalkan di Kabupaten Bandung itu ada apotek atau fasilitas apa yang benar-benar emang ini harus diwaspadai gitu. Artinya diperketat ketika si apoteker itu untuk mengajukan di rekomendasi di fasilitas yang dia akan kerjasama dengan PSA-nya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau emang ada kekurangan ya mohon maaf sebelumnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kang Denny. Nah, untuk yang kedua Pak Iden, ya insya Allah karena emang program untuk pembentukan tim apoteker tanggap bencana ini tuh sudah di tahun lalu sudah direncanakan untuk dibentuk, cuman masih belum sempat gitu. Nah, sekarang insya Allah paling untuk tahun ini kita dibuka pendaftaran dulu dan difilter dulu apoteker Kabupaten Bandung yang misalnya layak atau yang mau gabung di ATB PCI Kabupaten Bandung. Nah, nanti setelah misalnya anggotanya sudah ada berapa banyak jumlahnya, baru kami dari bidang 3 berkoordinasi terlebih dahulu dengan ATBPD Jawa Barat. Setelah itu kita jadwalkan untuk berdiskusi dengan BPPD Kabupaten Bandung. Nah, mungkin untuk latihan di lapangannya mungkin nanti kalau misalnya kondisi dunia ini sudah membaik. Paling seperti itu Pak Iden. Hatur nuhun. Dan Pak Iden ada tambahan juga gitu untuk anggota yang ketika mengajukan SIPA, baik itu SIPA 1, SIPA 2, insya Allah ketika SIAP ini diterapkan maksimal, mungkin tidak ada yang namanya SIPA
yang ketika dia mengajukan itu SIPA di pelayanan gitu, dan mudah-mudahan dengan adanya SIAP ini insya Allah tidak ada yang namanya tuh ketika ada yang pengajuan di kota lain atau di kota yang sama itu ada beberapa yang bisa diajuin SIPA-nya. Kenapa? Karena kita ketika ngeklik si anggota itu di siap pengurus itu otomatis itu data semua anggota itu terekam di siap. Nah, itu yang ujung-ujungnya si anggota itu tidak akan memanipulasi ya. Tapi kalau misalkan contohnya ketika di industrinya itu tidak membuat SIPA, berarti kan tidak masuk siap. Nah, itu biasanya yang menjadi kendala gitu ya. Dan emang harus kita cermati atau cari jalan keluarnya supaya ketika dia mengajukan SIPA itu dia tidak ganda atau tidak berbentur dengan aturan gitu, bahwa kalau di industri atau PBF itu tidak boleh pegang SIPA di pelayanan gitu untuk SIPA 2-nya. Itu aja mungkin tambahannya. Makasih. Ya. Udah Pak Kang Denny. Ya Pak Yeden, terima kasih atas masukannya. Mungkin ini juga Kang Denny jadi masukan untuk bidang advokasinya ya, Kang Denny ya. Ya. Bisa Kang Anggi bisa itu chatting itu dibaca. Dari Apoteker Rudianto di chat Zoom menanyakan terkait web IAI Kabupaten Bandung, apakah sudah launching dan untuk pengelolaannya ke depannya bagaimana dan nanti akan diisi seputar apa? Bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah Kang Rudianto, web kita emang udah launching dari tahun 2019. Terus kemudian untuk pengelolaannya ya ini kita lagi memastikan untuk tanggung jawab pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurusi web ini, dan insya Allah mungkin tahun ini mungkin akan dimaksimalkan konten-konten atau isi dari seputar web ini yang akan menjelaskan mungkin yang pertama kegiatan-kegiatan PC, kemudian regulasi di kesehatan, atau mungkin ada sejenis pengetahuan mungkin dari pembelajaran mungkin akan masuk bidang 2 ilmiah, atau mungkin dari bidang 3 tentang bidang 3 itu masalah pengabdian ya dan kesejahteraan anggota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin saya akui untuk saat ini web PC IAI Kabupaten Bandung itu mungkin kontennya belum maksimal, tapi insya Allah kedepannya kita akan memaksimalkan. Ya, tinggal nanti dipantau aja webnya, Kang. Tinggal nanti kalau ada yang kurang bisa chat aja ke saya mungkin sebagai koordinatornya. Terima kasih, Kang Paling Rudianto. Tambahan sedikit, Kang Denny. Jadi memang untuk web sendiri ini baru kan ya, Kang Denny ya. Jadi kita insya Allah tahun ini karena ya program kita banyaknya di online ya karena terkait pandemi juga, insya Allah akan dioptimalisasi untuk tahun ini, dan kita juga menerima dari masukan-masukan dari teman-teman apoteker Kabupaten Bandung yang misalnya memiliki kreasi-kreasi terkait misalnya media sosial terkait penggunaan obat. Ayo boleh misalnya chat ke saya atau misalnya ke Kang Denny, Kang saya punya ide, punya video ini atau ini boleh nanti kita terbitkannya di web PCIAI Kabupaten Bandung. Oke, yang kedua dari Apoteker Vidyasari SPAM, izin bertanya, tadi SKPC tentang standar jasa apoteker bisa diakses di mana ya? Kebetulan saya belum punya. Ya, jadi untuk SKPC kita udah udah sampai SK tentang SIPA 2 yang mengatur tentang SIPA 1, SIPA 2, bahkan untuk standar jasa apoteker juga bisa kita nanti kita akan kirim mungkin untuk Apoteker Vidyasari untuk menanyakan tentang standar jasa untuk praktek di kabupaten. Insya Allah tinggal nanti di japri aja sama ke saya, nanti insya Allah saya kasih itu aja. Ada lagi untuk yang bertanya di chat, udah ya mungkin ya, itu aja Kang Anggi, udah. Siap. Ada lagi dari teman sejawat yang mau bertanya atau memberikan masukan atau tanggapannya?
sebelum ditutup? Tidak ada sih. Ya. Tidak ada sih. Terima kasih banyak untuk Bapak Iden dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung serta Apoteker Rudianto atas masukannya dan pertanyaannya kepada kami. Udah cukup, Bang? Cukup. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan program kerja bidang 1, bidang 2 serta bidang 3 PCIAI Kabupaten Bandung telah selesai dipaparkan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman sejawat atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami dari bidang 1, 2, 3 PCIAI Kabupaten Bandung undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bapak Indra Wildan Farid serta Ketua PCIAI Kabupaten Bandung Kang Restu Faidur Rahman Sarjana Farmasi. Terima kasih kepada Korbid 1, 2, dan 3. Izin buka maskernya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya kepada Kang Denny, Kang Erik, dan Kang Anggi. Mudah-mudahan semua pencapaian kita di masa kepengurusan 2018 ya, 2018 sampai 2021, 2022 pencapaiannya sudah mencapai 81%. Dan mudah-mudahan di 1 tahun terakhir masa kepengurusan kita bisa menuntaskan pencapaian-pencapaian kita sehingga target kita untuk program-program kerja yang sudah kita patok, yang sudah kita targetkan, kita bisa mencapainya mudah-mudahan. Mungkin ada tambahan dari Kang Restu? Cukup, Pak. Cukup. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 15.04 dan sesuai dengan rundown acara bahwa pelaksanaan webinar sekaligus Rakercab PCIAI Kabupaten Bandung sudah bisa dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita untuk perbaikan-perbaikan kita di sisa masa pengurusan kita, dan kami harapkan dari semua pengurus adalah dukungan dari semua anggota apoteker yang ada di Kabupaten Bandung untuk menyukseskan semua rencana-rencana kerja yang sudah kita tentukan bersama. Untuk yang terakhir, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai Muslim akan memimpin menutup pertemuan ini dengan tuntunan agama Islam. Kepada rekan-rekan yang non-Muslim, silakan menyesuaikan. Sejenak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami sudah menyelenggarakan acara Rakercab dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, Ya Allah. Berkahilah kami
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan ini semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, Ya Allah, dan dosa para penghulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Engkau telah berjanji dalam kitab-Mu, Ya Allah, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kami berdoa kepadamu, Ya Allah, kabulkanlah, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Apabila Engkau tidak mengampuni segala dosa-dosa kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Udah. Lagi. Oh, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nukalista menghubungi aku. Nukalista disebutkan menghubungi aku dan mulai namanya kan dimana Ines. Jadi boleh ke kontak. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Alhamdulillah. Ya. Acara mulai dari webinar, kemudian dilanjutkan dengan prakercap, semuanya berjalan lancar. Lancar teh, alhamdulillah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, tamu undangan dan teman sejawat semua peserta ya. Terutama apoteker Kabupaten Bandung. Oke. Paling sebelum ditutup, teman-teman mungkin ada yang termasuk anggota Kabupaten Bandung yang namanya yang pemenang dari voucher Kalista, 1 apoteker Nisa Nur Sewastika, 2 apoteker Mutia Ulfah, 3 apoteker Intan Nurul Hasana, 4 apoteker Riza Wernawati, dan 5 apoteker Putri Rahmawati. Mungkin yang 5 tadi bisa nanti menghubungi saya, Anggi, agar supaya vouchernya yang senilai 200.000 itu bisa langsung dikirim ke diri masing-masing. Ya. Acara sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Adar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yura. Kang Yura. Panitia mungkin ya. Udah? Udah. Pas Adar.